Hai, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Aleso. Hari ini aku akan sharing-sharing tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku harap kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa, jadi waktu dengar sharingnya saling enak. Oke? Well, sama seperti yang kita orang-orang Katolik percayai, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah satu Tuhan, satu Allah dengan 3 pribadi. Yang pertama pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, dan Allah Roh Kudus yang dihembuskan. Jadi bukan 3 Tuhan atau 3 Allah ya, satu Tuhan dan satu Allah. Itu kan yang kita percaya sebagai orang Katolik. Dan yang aku ketahui juga adalah 3 pribadi ini saling mengasihi, saling mencintai. Nanti akan berhubungan juga kenapa kita harus mengasihi dan mencintai, karena kita serupa dengan Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Membentuk satu persatuan. Ingat, jangan lupa, satu Tuhan, satu Allah dengan 3 pribadi. Bukan 3 loh ya, bukan 3 Tuhan loh ya. Kayaknya nggak ada perbedaannya. Soalnya aku belajar dan dekat sama 3-tiganya gitu. Dari Roh Kudus aku memohon supaya diberikan rahmat, karunia, karisma dan berkat yang kuperlukan tiap hari untuk melayani, untuk mencintai dimanapun aku berada, baik di kampus maupun di luar kampus, di ruang kerja atau di luar ruang kerja. Dari Yesus sudah kayak teman sendiri, tiap di misa tiap hari atau sakramen Maha Kudus ngomong chit-chat gitu, nih Yesus ada kejadian ini tolong dong, pusing banget nih, atau kayak aku kayaknya salah di Yesus, tolong bantu aku dong gitu. Dan dengan Allah Bapa tentunya kayak anak sama bapaknya ya, jadi sering chit-chat dan ngomong juga kayak, aduh Bapak, aku berdosa lo hari ini, minta maaf ya gitu, atau aduh Bapak mohon sesuatu nih gini gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan, jadi nggak ada yang lebih dekat, 3-tiganya rasanya sama-sama dekat, mau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Waduh, kayaknya di segala aspek kehidupan tuh nggak pernah tinggal Allah Roh Kudus, nggak pernah jauh gitu ya, berarti nggak pernah ditinggalkan dari Allah Roh Kudus. Awal bangun pagi aja sampai tidur tuh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu minta penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Apalagi sebagai orang KTM kan, di awal doa penyerahan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita tuh berdevosi, mencintai dan menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus selalu sepanjang hidup kita, jadi nggak bisa ditinggalkan gitu. Mungkin dalam rencana-rencanaku sehari-hari, dalam kuliah atau aku lagi kerja atau berkomunitas atau sedang punya planning tertentu, seluruhnya itu Allah Tritunggal Maha Kudus yang pimpin dan tolong. Jadi peranannya sangat besar dan luar biasa. Mitos-mitos yang paling sering sih, yang pertama pasti klaim-klaim kalau kita menyembah 3 Tuhan ya, dan 3 Allah. Oh, Tuhannya orang Kristen itu 3 tuh, bukan 1 katanya, banyak banget Tuhannya. Ya wajar sih, wajar banget gitu. Mungkin mereka nggak memahami atau mungkin lebih perlu banyak edukasi lagi, dan kita juga nggak perlu marah kalau misalnya ada mitos-mitos itu. Kita juga kan belajar. Memang untuk mengerti Allah Tritunggal Maha Kudus ini kita perlu banyak belajar, banyak refleksi juga. Nggak cuma baca kitab suci doang, tapi juga belajar dari pengajaran bapak-bapak gereja kita, lalu dari magisterium, dari katekismus gereja, tradisi suci, barulah kita benar-benar bisa akhirnya memahami tentang Allah ini. Cuman mungkin kadang juga sangat sulit banget memahaminya, karena kan memang mengutip dari kata Santo Agustinus, Allah itu kan begitu besar, dan kalau sampai kita memahami Allah seluruhnya, perlu dipertanyakan, kok kita bisa benar-benar mengerti Allah? Jangan-jangan siapa nih Allahnya sampai bisa dipahami? Karena kan dia begitu besar dan mungkin kapasitas kita terlalu kecil untuk memahami seluruhnya itu gitu. Jadi aku pribadi tuh kadang terpesona juga sih sama kebesaran Allah. Justru dari Tritunggal Maha Kudus ini aku jadi makin amazed gitu. Gila ya, hebat juga nih Tuhan, dahsyat banget nih, luar biasa banget dengan adanya misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini gitu. Ada juga banyak lagi lah yang lain-lain gitu ya, mitos-mitosnya. Kalau kita cerita di sini bakal panjang banget. Teladan ya, banyak banget lah kalau ngomongin teladannya Allah Tritunggal Maha Kudus, sangat banyak. Tapi mungkin dari semua teladan itu, yang satu ini yang pengen aku highlight adalah persatuan.
Meskipun ada 3 pribadi, tapi mereka bersatu gitu. Satu Tuhan, satu Allah. Kita hidup di zaman dimana orang-orang tuh udah nggak bersatu lagi. Orang-orang suka terpecah belah. Padahal doanya Tuhan Yesus sendiri adalah supaya kita saling mengasihi dan bersatu. Jadi aku juga berharap, ngomong juga sama diriku sendiri, bahwa hendaklah kita bersatu seperti Allah Tritunggal Maha Kudus tadi. Karena dalam persatuan itu ada kekuatan, ada pengharapan, ada cinta kasih gitu. Dan indahnya gak sih kalau kita bisa bersatu sama seperti Allah Tritunggal Maha Kudus. So buat seluruh muda-mudi atau seluruh siapapun, teman-teman yang ada dimanapun, kita belajar supaya kita sama seperti Allah Tritunggal Maha Kudus, mampu mengasihi satu dengan yang lainnya. Bisa apa gak bisa Aleso? Ya pasti bisa lah. Kalau Tuhan yang doain kita, Tuhan yang mohon supaya Yesus mohon supaya kita bersatu, pasti kita juga bisa bersatu.